Makanya ketika terpandang zatnya Allah pada diri yang bernama Muhammad, itulah yang disebut namanya dengan sir. Nah, sir tuh. Jadi zat Allah pada Muhammad, pada diri ini, pada insan, aduh, itu sir. Nah, sifat Allah pada Muhammad, pada diri atau pada insan itu ruh. Asma Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu, ya, ini disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu disebut namanya tubuh. Jadi tubuh, hati, ruh, dan sir itulah nyatanya Bapak Ibu memandang kesempurnaan wujudnya Allah itu. Memandang kesempurnaan wujudnya Allah yang sudah berupa insan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Ya. Rupanya diri Bapak Ibu itu sempurnanya memandang dirinya Allah itu. Itu yang dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku ini wujudnya Allah. Jadi tak ada terpandang lagi wujud siapa-siapa, melainkan yang terpandang itu hanya wujud diri Allah itu sendiri. Kalau tidak lagi terpandang diri Bapak Ibu, yang terpandang hanya wujud dirinya Allah, pada saat Bapak Ibu menyembah. Nah, pertanyaannya, karena di Bapak Ibu tak ada, yang ada hanya wujud diri Allah, pada saat Bapak Ibu menyembah, pertanyaannya, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Nah, pertanyaannya satu, siapa yang menyembah? Yang kedua, siapa pula yang disembah? Karena diri Bapak Ibu tak ada lagi, ya. Karena diri kita tidak ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Siapa nama sifat tuh? Muhammad. Muhammad. Pada diri insan rupa apa tuh? Pada diri insan rupa rupa tubuh. Dia. Jadi yang menyembah itu sifat, ya. Namanya Muhammad, pada diri insan itu disebut namanya dengan tubuh. Sedangkan siapa pula yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Siapa nama zat? Adalah Allah. Pada diri insan rupa apa? Ruh. Karena tidak ada di Bapak Ibu di sana, yang ada hanya diri Allah, maka sebenarnya dalam penyebutannya mengungkapkan bahasa kias, perumpamaan, yang menyembah itulah yang disembah. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Bahwa yang menyembah dengan yang disembah itu satu juga orangnya Bapak Ibu. La sholata illallah. Ya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya Allah. Tidak ada yang mengingat dan yang diingat melainkan yang mengingat dengan diingat itu hanya Allah. Wa'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Tak ada siapa-siapa di situ.
Kalau Allah cuma yang ada, yang menyembah itulah yang disembah itulah sebenarnya menyembah, hanya diri Allah semata-mata. Untuk apa Allah melakukan penyembahan pada diri sendiri? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah sempurna pemahaman kita kepada satu wujud, yaitu Allah, la sautun wala harfun. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi ucapan dan pertanyaan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Hilang kalimat itu, hilang bahasa itu. Kalau dizahirkan juga sempurna kalimatnya itu, Allah itu ingin menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri. Dirinya lah yang besar, dirinya lah yang terpuji, dirinya lah yang maha indah. Ketika Allah menyaksikan akan kebesaran dirinya sendiri, kesempurnaan dirinya sendiri, pujian diri sendiri, tujuannya bahwa tidak ada lagi yang wujud, yang besar, yang terpuji, dan yang maha indah melainkan aku, kata Allah. Akulah sebenarnya yang menikmati akan fi'il diriku sendiri dengan kelakuan aku sendiri, kata Allah. Jadi Allah itu sebenarnya yang menikmati, yang menjalani akan perbuatan diri sendiri. Tak ada perbuatan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu sudah paham hanya diri Allah sebenar-benarnya yang menjalani, yang menikmati akan dirinya sendiri, maka tidak ada kata dan bahasa di situ lagi. Tak ada sebutan itu Bapak Ibu. Kalau disebutkan itu dalam rangka untuk menjelaskan, membukakan pahamnya. Sebab kalau tidak disebutkan dengan ucapan, dengan kata-kata, orang tidak akan pernah paham dan mengerti siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah paham siapa diri kita yang sebenarnya, maka ketika itu yang ada hanya diam saja. Diam dalam artian paham, diam dalam artian mengerti. Tinggal menjalani aja lagi Bapak Ibu. Itulah duduknya menikmati. Jadi semua aktivitas yang diperbuat setelah kita mengenal dan memahami akan sejatinya diri, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah kita menikmati saja dalam menjalani hidup ini. Ya. Tetap kita bersyariat, itu bahasanya. Tetap juga keluar bahasanya. Tapi yang bersyariat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap bertorikat, tapi yang bertorikat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap berhakikat dan bermakrifat, namun yang berhakikat dan bermakrifat itu bukan diri Bapak Ibu, hanya diri Allah semata-mata. Kalau hanya diri Allah semata-mata, maka tidak pula disebut lagi Allah itu bersyariat. Tidak lagi pula disebut Allah itu bertorikat. Tidak lagi pula disebut Allah itu berhakikat dan bermakrifat. Cukup Allah saja. Kalau dah paham kita cukup Allah saja, maka cukup Allah itu pun tak boleh diucapkan. Mengerti aja lah tuh. Aniang sela, antok sela. Itu maksudnya. Aniang dan antok bukan awak nak mengecek Bapak Ibu. Tetap awak mengecek, tapi awak sadar yang mengecek itu tiada lain adalah yang mengecek itu. Tetap awak berkata, berbicara, namun yang berkata dan berbicara itu tiada lain si kalam itu. Si kalam itu aku. Akulah sebenarnya yang berkalam itu, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Itu memahaminya ke dalam diri. Makanya kalau kita tidak menyaksikan Allah yang wujud pada diri sendiri, yang berbuat pada diri sendiri, maka apapun macam bentuk amal ibadah, maka amal ibadah kita itu termasuk amal ibadah yang hampa. Amal ibadah yang kosong, yang tidak bernilai. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Siapa yang menyembah nama tapi tak mengenal diri yang punya nama, itulah yang katakan namanya kafir. Kafir itu artinya tertutup hatinya untuk mengenal diri yang sejati itu. Tak memahami siapa yang hak itu. Tak paham dan tidak mengerti dia. Siapa diri yang sebenar diri itu sebenarnya. Nah, sesungguhnya diri yang sebenar diri yang sejati, diri yang hak, diri yang hakiki itu
tiada lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah sebenarnya wujud daripada diri yang sejati. Itulah yang bernama Allah itu, Bapak Ibu. Nah, ketika itulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya bersyahadat tuh. Nah, ketika itu Bapak Ibu namanya telah menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri sendiri yang disebut insan. Setelah paham kita menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri insan, disitulah muncul namanya suatu kalimat syahadat diri. Nah, cukup di dalam duduknya. Syahadat diri itu betul-betul menyatakan pada diri tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir, melainkan hanya Allah. Allah, diriku itu yang bernama Muhammad. Jadi untuk mengingatkan kembali kaji kita minggu yang lalu, Bapak Ibu yang menjawab, Ustadz memberi pertanyaannya. Ya, kita sebut Tuhan. Tuhan itu ya punya diri. Tuhan itu punya diri. Tuhan itu punya wujud diri. Ada dirinya, ada wujud dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rupa wujud dirinya, rupa dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rahasia dirinya. Rahasia diri. Bapak Ibu yang menjawab nih, Ustaz tunjuk-tunjuk aja lah ya. Mulai dulu dari Pak Doni dulu. Pak Doni. Kalaulah Tuhan, bahasa Arabnya Rob, ya, atau ilah, ilah. Kalau Tuhan itu punya diri, Pak Doni, siapa nama daripada diri Tuhan itu? Yang lain ya. Tuhan itu kan punya dirinya tuh. Siapa nama diri Tuhan? Bantu Pak Haji Parjo. Tuh dia Bapak Ibu. Tuhan itu punya diri, tapi dirinya itu bernama Allah. Yang kedua lagi, Ustaz mau tunjuk lagi, namanya Dewi. Tuhan itu juga punya wujud diri. Kalaulah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan itu? Muhammad. Ya, nama wujud dirinya adalah Muhammad. Yang ketiga, Pak Andre lagi. Minggu kemarin kena, sekarang keluar juga namanya lagi. Kalau Tuhan itu punya rupa dirinya, siapa nama rupa diri Allah itu? Adam. Alhamdulillah. Adam. Adam itu nama rupa dirinya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu lagi. Ibu Sri Rahmi, bantu ketiga-tiganya berselamat. Karena tidak boleh pulang yang tiga tuh. Alhamdulillah insan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau dibahasakan, Allah menyebut dirinya, lihat, Allah namaku. Allah tuh namaku. Kata siapa tuh? Ya, kata Tuhan tuh. Tuhan tengok. Allah tuh nama diriku. Muhammad itu nama wujudku. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Menanggung apa maksudnya? Aku yang menanggung zat,
sifatku, asmaku, dan af'al aku, kata Allah. Tak ada siapa-siapa di situ. Jadi pandangan Bapak Ibu itu mesti mampu menilik yang terdalam setiap apa yang dipandang. Nah, ya, ketika kita memandang insan, maka yang terpandang itu adalah Adam. Ketika memandang Adam, maka yang terpandang itu Muhammad. Ketika memandang Muhammad, maka yang terpandang itu adalah Allah. Ketika memandang Allah, maka yang terpandang itu, nah, coba jawab lagi, Pak Edi. Nah, ini naik ke atas gajinya. Paham? Nah, saya ulang lagi. Kalau kita memandang insan, maka yang terpandang itu Adam. Kalau kita sudah memandang Adam, maka yang terpandang dari Adam itu adalah Muhammad. Kalau kita sudah memandang Muhammad, maka yang terpandang itu adalah Allah. Kalau Pak Edi sudah mampu memandang Allah, maka yang terpandang pada Allah itu apa? Yang terpandang itu adalah dirinya. Ya. Satu baru tuh terpandang dirinya. Nah, Ustaz ngikuti terpandang dirinya. Yang kedua apa? Tuh dia, alhamdulillah, yang terpandang itu sifatnya. Yang ketiga, yang terpandang itu asmanya, tinggal nurun sana itu. Yang terakhir, yang terpandang itu af'alnya. Tuh dia tuh. Kemana tempat memandang diri, sifat, asma, dan af'al itu? Dewi lagi. Tempat memandang diri, sifat, dan asma, serta af'alnya Allah itu, kemana tempat memandangnya? Pada insan. Kalaulah tempat memandang diri, sifat, asma, dan af'al Allah itu pada insan, af'al Allah pada insan, kemana tempat meniliknya, Rahmi? Tubuh. Alhamdulillah. Asma Allah pada insan, kemana tempat memandangnya? Pada hati. Sifat Allah pada insan, kemana tempat memandangnya? Pada ruh. Ya. Zat Allah pada diri insan, kemana tempat memandangnya? Kepada sir. Kesimpulannya, tubuh, hati, ruh, dan sirnya insan, inilah yang dikatakan wujudullah. Ini yang katakan wujudullah. Apa artinya? Wujudnya Allah. Disitulah letak memahaminya. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, wallahu, lihat, wallahu nafsihun wa ana nafsahu wujudahu. Apa artinya itu? Allah diriku dan diriku wujudnya Allah. Jadi siapa yang mengatakan itu? Tuhan itu sendiri yang mengatakan Allah itu diriku. Maksudnya apa tuh? Allah itu diriku. Allah itu nama daripada diriku ini, Wa ana nafsahu wujudahu. Dan diriku inilah wujudnya. Jadi bahasa makrifat dengan bahasa hakikat. Kalau bahasa makrifat, Allah diriku. Itu bahasa makrifat tuh. Allahnya didahulukan, Bapak Ibu. Allah diriku. Bahasa hakikatnya, dan diriku wujudnya Allah. Esa dia itu satu dia, Bapak Ibu. Kalaulah Allah diriku dan wujudku adalah nyatanya wujud Allah, yang mau orangnya pada insan. Ya. Insan itu inilah Bapak Ibu sendiri. Disitulah sempurnanya syahadat itu, Bapak Ibu.
sempurnanya penyaksian itu. Jadi bukan hanya sebatas melafazkan, bukan sebatas hanya menyebut, ya, tapi betul-betul paham dan mengerti jelas orang yang kita sebut Allah dan Muhammad itu tiada lain pada diri sendiri. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua dalam pemahamannya, kita turun ke bawah, memandangnya secara hakikat juga. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Ini yang kedua ya. Apa artinya tadi Ibu? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Syahadat apa namanya nih Bu? Syahadat tauhid. Walaupun ini disebut syahadat tauhid, namun yang mengucapkan kalimat syahadat tauhid itu siapa? Siapa ibu-ibu? Iya, walaupun ini dikatakan syahadat tauhid, yang menyebutnya itu adalah Muhammad. Apa kata Muhammad? Aku bersaksi tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan hanya Allah. Itu kata Muhammad tuh. Sedangkan syahadat Rasul yang mana lapasnya Pak ala sebelah Pak Andre ini? Syahadat Rasul yang mana lapasnya Pak? Ini syahadat Rasul, tapi yang menyebutnya siapa? Allah. Yang menyebutnya Allah. Aku bersaksi kata Allah bahwa Muhammad itu adalah pesuruhku. Muhammad itu pesuruhku. Makna di balik itu sebenarnya, lihat makna di balik itu, diri yang zohir ini menyatakan diri yang batin. Lihat makna di balik kalimat itu sebenarnya diri yang zohir menyatakan diri yang batin, dan diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Muhammad menyatakan Allah dan Allah juga menyatakan Muhammad. Muhammad bersaksi kepada Allah, Allah juga bersaksi kepada Muhammad. Apakah Muhammad dan Allah itu dua wujud yang berbeda? Dua wujud yang berlainan? Tidak. Kalaulah Muhammad dan Allah bukan dua wujud yang berbeda, bukan dua wujud yang berlainan, hanya satu, itu maknanya Allah itulah yang menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Itulah maksudnya la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang ingat, tidak ada yang menyembah, melainkan hanya Allah semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu, wujudnya qiyamuhu binafsihi. Pada makom itu Bapak Ibu, la sautan wala harfun itu. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata di situ. Itulah sempurnanya syahadat Bapak Ibu itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.